Selamat datang di Bukan Seorang Stoik Podcast. Podcast ini adalah podcast mingguan yang berisi pengalaman saya mempraktekkan filosofi stoik. Bukan hanya itu, saya juga akan membagikan kata-kata bijak dari semua buku yang pernah saya pelajari. Dan tentu saja buku tersebut ditulis oleh semua filsuf stoik yang pernah ada. Kalau kamu suka dengan podcast ini, jangan lupa follow podcast ini supaya tidak ketinggalan setiap episode barunya. Dan jangan lupa follow Instagram saya di @bukanseorangstoik. Saya Heru Herlambang, selamat mendengarkan episode kali ini. Episode ke-6 dari Bukan Seorang Stoik Podcast, dan ini adalah jurnal suara yang sengaja saya buat untuk merangkum apa saja yang sudah saya pelajari selama seminggu ini. Selain merekam jurnal suara ini, saya juga membuat jurnal setiap hari dengan menuliskan apa saja kekurangan saya dalam mempraktikkan stoicism. Kekurangan itu saya tulis dan juga saya tulis bagaimana cara memperbaikinya. Seperti biasa, minggu ini saya banyak sekali belajar dari peristiwa yang tidak pernah saya bayangkan. Terkadang peristiwa itu membuat saya sedih, marah, dan bahagia ya. Tetapi sebagai seorang yang mempraktekkan stoicism, saya harus selalu ingat bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam hidup adalah tidak dalam kendali saya gitu. Dan satu-satunya yang harus saya kendalikan adalah pikiran saya sendiri agar saya bisa melihat semua peristiwa dengan apa adanya gitu ya. Tidak langsung memikirkan bahwa peristiwa itu baik ataupun buruk gitu ya. Minggu ini ya memang banyak sekali peristiwa yang bikin saya sedih, bahagia, marah mungkin ya. Well, sedih tidak terlalu mungkin, tapi marah minggu kemarin tuh iya ya, sedikit saya terbawa emosi. Tetapi di situ mungkin adalah cara saya belajar untuk mengendalikan emosi yang emang benar-benar menguras energi. Peristiwa apa? Ada satu kejadian, makanya yang mungkin minggu kemarin saya ngebahas sedikit tentang perceraian adik saya. Jadi si suaminya itu nge-WhatsApp saya gitu ya. Nge-WhatsApp saya terus minta maaf atas apa yang terjadi. Lalu saya ajak ngobrol dan saya nggak tahu, saya terbawa emosi karena mungkin saya sudah terlanjur mengecap dia itu sebagai seorang pengecut, seorang yang meninggalkan anak dan istrinya, yaitu adik dan keponakan saya di tengah-tengah situasi yang buruk gitu ya. Makanya saya marah banget kepada dia gitu. Sehingga saya ya menuliskan kata-kata di chat yang seharusnya tidak saya tuliskan gitu. Dan pada saat itu ya saya calm down, saya mencoba langsung untuk mengontrol emosi saya, calm down, dan saya memilih untuk tidak memikirkannya lagi, untuk berhenti memikirkan masalah mereka gitu, masalah antara adik saya dan suaminya, agar saya tidak carried away gitu ya, tidak terbawa suasana yang sebenarnya bukan urusan saya gitu. Dan seharusnya pun saya tidak masuk ke ranah itu gitu. Ya mungkin kamu juga ada yang sedang mengalaminya gitu ya, terbawa emosi oleh sesuatu hal yang sebenarnya bukan urusan kamu sepenuhnya gitu. Ya begitulah ya, yang namanya hidup itu sebenarnya memang unexpected ya. Dan di situ saya belajar dan saya menuliskan di tembok saya, ditulis pakai stick it itu, just silent, how angry are you, how angry you are gitu, how angry I am, maksudnya saya harus diam saja, udah diam. Jangan memikirkan apa yang
yang nantinya bikin saya emosi gitu. Karena ya stoicism itu satu lagi itu utamanya itu mengolah pikiran kita gitu ya. Marah itu kan pilihan kita karena kita memilih untuk memikirkan apa yang ingin kita pikirkan gitu. Ketika kita memikirkan sesuatu yang bikin kita marah, sebenarnya kita punya pilihan untuk tidak memikirkan itu gitu. Makanya ada orang yang terlihat sabar atau terlihat steady gitu di situasi yang seharusnya dia itu marah atau meledak-ledak gitu ya. Dan kuncinya itu bahwa satu-satunya yang harus kita kendalikan ya pikiran kita gitu ya. Kejadiannya kita tidak bisa kendalikan, kayak Marcus Aurelius bilang gitu. You shouldn't give circumstances the power to rouse anger, for they don't care at all. Jadi istilahnya dalam bahasa Indonesianya itu jangan biarkan keadaan memberikan kontrol untuk memunculkan emosi kamu gitu. Jadi gimana ya dalam bahasa Indonesianya, saya belum sempat memikirkan kata-kata yang tepat ya, saya tadi ingat aja gitu. You shouldn't give any circumstances the power to rouse anger, for they don't care at all gitu. Ya pokoknya jangan sampai kita itu dikendalikan oleh keadaan gitu ya. Jangan sampai kita membiarkan keadaan mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran kita itu ya punya kita sendiri gitu ya. Saya juga selama mempelajari stoicism ya, yang saya pikirkan bagaimana cara saya mengontrol emosi saya. Kadang memang bukan kadang ya, memang sulit ya. Setiap hari, setiap detik, setiap menit kita harus benar-benar mengontrol pikiran kita agar kita tidak terbawa emosi-emosi yang tidak berguna gitu. Yang salah satunya amarah itu ya. Yang paling tidak berguna itu amarah ya. Sedih itu kan nggak setiap hari kita menemukan peristiwa yang membuat kita sedih gitu ya. Khawatir mungkin itu juga salah satu emosi yang tidak berguna gitu ya. Kekhawatiran gitu. Sama kayak kemarin teman saya nelpon gitu dari Indonesia. Shout out dulu buat Raffi gitu ya. Raffi ini teman saya berdiskusi gitu ya. Berdiskusi apa aja gitu ya. Tentang politik, tentang ekonomi, meskipun saya nggak ngerti. Tapi kita tuh senang aja gitu, senang ngobrol ngalor ngidul gitu, dan istilahnya kayak berdebat lah, soalnya saya sama dia itu nggak pernah satu pikiran gitu. Jadi kemarin dia nelepon gitu, nanyain bro apa kabar bro gitu. Nah setelah dia nanya apa kabar, pertanyaan berikutnya adalah tanpa basa-basi, bro keadaan resesi di Amerika gimana bro, katanya gitu ya. Nah pertanyaan itu membuat saya berpikir bahwa resesi ya, kayaknya sih di Amerika sebenarnya, saya juga jawab sama dia gitu. Sebenarnya di Amerika itu saya ngelihat dengan mata yang telanjang gitu, tanpa ada embel-embel berita atau apa gitu ya. Ya terlihat seperti biasa-biasa saja gitu. Belanja ya belanja, harga memang naik ya, di Walmart, di supermarket, di mana-mana gitu, harga ada sedikit perbedaan lah, beberapa sen, beberapa dolar gitu. Hampir semua harga naik. Ya naiknya nggak sampai $5, $3 gitu, paling $1, $2 lah.
yang saya lihat gitu ya. Terus orang juga masih belanja, orang juga masih pergi ke restoran di mana tempat saya bekerja gitu ya. Dan saya bilang sama dia kayaknya normal deh. Sebenarnya kan yang bikin khawatir itu sebenarnya berita yang menurut saya dibesar-besarkan gitu ya. Karena kan ya mungkin saya juga banyak mendengar, banyak membaca, banyak melihat bahwa krisis itu sebenarnya siklus ya. Dan krisis ini bukan baru sekarang aja gitu, bahkan cuman baru 2022 doang gitu ya. Kenapa kita harus panik, harus khawatir, harus takut gitu ya. Kayak 2020 pun kan sama 2021 itu udah termasuk tahun-tahun kritis bagi seluruh dunia gitu ya, karena COVID kan. Apalagi COVID kita benar-benar nggak bisa cari kerja gitu, karena kan memang nggak boleh keluar rumah, semuanya dibatasi gitu ya. Mau ngojek dibatasi, mau mengerjakan apapun juga dibatasi. Nah sedangkan sekarang krisis yang notabene cuman berupa angka ya, menurut saya berupa angka yang ada di pemerintahan gitu, sebenarnya nggak perlu bikin kita khawatir gitu ya. Ya memang mungkin kita harus memang bersiap-siap gitu ya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi untuk menghadapi hal yang buruk gitu ya, seperti premeditatio malorum gitu ya. Kayak udah banyak lah ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli finansial, ahli-ahli lifestyle gitu ya, menyarankan untuk nabung nabung sebanyak 6 bulan pengeluaran gitu, atau enggak 12 bulan pengeluaran gitu ya. Nabung untuk inilah investasi inilah, terus siapkan cash sebanyak mungkin lah, jangan banyak taruh di bank segala macam gitu ya. Ya mungkin itu juga harus kita siapkan, memang betul harus kita siapkan. Tetapi kan sekali lagi kita harus realistis dengan diri kita, dengan apa yang kita punyai gitu ya. Ketika kelas menengah ke bawah itu hidup dari hidup esok hari dari uang yang dihasilkan hari ini gitu, gimana bisa menyiapkan kebutuhan, menyiapkan uang untuk ditabung untuk 6 bulan ke depan tanpa pekerjaan gitu. Itu kan membuat semua orang panik gitu ya, membuat semua orang khawatir, membuat semua orang takut gitu kan ya. Dan makanya selama 2 minggu ini, hampir udah 3 minggu sebenarnya, udah 3 minggu ini saya memilih untuk tidak menggunakan media sosial, tidak menonton YouTube, tidak menonton internet, tidak menggunakan internet sama sekali gitu ya, kecuali hari Senin gitu ya. Jadi saya benar-benar membatasi diri saya untuk melihat informasi yang terlalu cepat menurut saya di internet gitu ya. Karena memang berita-berita di internet, apalagi di YouTube, itu sudah, mungkin di TikTok juga ya, di TikTok, di Instagram, di Facebook gitu ya, sudah liar, tidak terkendali sama sekali gitu. Dan sekali lagi bahwa untuk tidak menonton informasi seperti itu, tidak menggunakan media sosial itu adalah pilihan kita ya. Tidak ada yang bisa mengganggu opini kita, tidak ada yang bisa mengganggu pilihan kita. Pilihan kita itu adalah mutlak ya, apalagi dalam stoicism itu, apapun pilihan kita, apapun alasan kita untuk melakukan sesuatu itu adalah mutlak pilihan kita gitu, adalah mutlak keputusan kita gitu ya. Jadi untuk tidak khawatir dalam masa krisis ini gitu ya,
ya kita coba untuk membatasi diri kita menggunakan internet, media sosial gitu. Karena saya mencari kemarin tuh pusat dari kekhawatiran itu apa sih? Pusat dari ketakutan itu apa ya? Informasi kan ya. Informasi yang banyak orang suguhkan gitu, banyak orang bicarakan di media sosial gitu ya. Kayak tadi gitu, krisis ekonomi segala macam menghasilkan pengangguran, terus melemahkan tingkat daya beli gitu ya. Ya itu, makanya pas saya bilang ke teman saya di Amerika itu biasa-biasa saja, mungkin orang Amerika tidak begitu peduli dengan berita-berita seperti itu gitu. Kalau orang Indonesia kan FOMO ya, orangnya banyak FOMO, mungkin fear of missing out gitu. Nonton TikTok setiap hari gitu, kemana-mana nonton TikTok, buka Instagram, buka YouTube gitu. Makanya ketika ada ketakutan dari satu orang, lalu satu orang itu mengupload ke media sosial, lalu media sosial ditonton oleh banyak orang, lalu banyak orang itu menyebarkan berita kepada orang yang sebenarnya tidak menonton media sosial gitu. Ya hasilnya semua orang jadi merasa takut gitu ya, jadi merasa khawatir gitu. Padahal sebenarnya krisis itu ya siklus ekonomi yang biasa-biasa saja, tidak baik tidak buruk gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, kita harus mencari pusat kekhawatiran kita itu apa yang menyebabkan kita merasa khawatir, apa yang menyebabkan kita merasa takut gitu ya. Sebenarnya krisis ada krisis ataupun tidak adanya krisis itu, hidup kita ya terancam, dan memang hidup kita itu unexpected gitu ya. Kita tidak akan tahu apa yang besok terjadi gitu ya. Krisis ini kan dalam skala besar ya, dalam skala kecil hidup kita juga, kita itu sebenarnya harus siap menghadapi krisis dalam hidup kita gitu ya. Jadi ya saya sendiri gitu, untuk menghilangkan rasa khawatir, rasa takut, intinya rasa khawatir, rasa takut gitu ya. Ya saya memilih untuk tidak mengkonsumsi media sosial setiap hari gitu ya. Nah jadi saya selama 3 minggu ini sudah sangat membatasi untuk menggunakan media sosial. Mentok-mentok saya mencari informasi dari podcast, karena podcast itu bisa saya dengarkan kapan saja sambil berkegiatan, tidak perlu menonton videonya atau membacanya gitu ya. Dan waktu saya habiskan untuk beristirahat, membaca buku, telepon keluarga di rumah, dan bekerja tentunya gitu ya. Jadi untuk kamu yang takut akan kehilangan pekerjaan, akan di PHK gitu ya, apalagi takut karena krisis ini, sebenarnya yang harus kamu lakukan itu pertama mengontrol rasa takut itunya dulu gitu. Kenapa saya bilang harus mengontrol rasa takut? Karena sebenarnya rasa takut itu membuat kita tidak produktif ya, tidak produktif, lalu membuat kita merasa malas, merasa demotivated gitu ya. Jadi motivasi kita itu menurun gitu, kayak nggak usah kerja lah, besok juga paling di PHK gitu kan, udahlah gitu. Pasti ada perasaan kayak gitu. Dan terus terang, setelah saya membaca tentang krisis gitu, tentang krisis ekonomi yang akan dihadapi dunia gitu ya,
Apalagi yang mendeklarnya itu pemerintahan Amerika, yang notabene saya tinggal di Amerika gitu. Saya juga merasa khawatir sebenarnya gitu. Cuman kan yang saya lakukan langsung mencari pusat kekhawatiran itu saya apa? Ya berita itu kan, makanya saya menghentikan berita itu dan memilih untuk tidak merasa takut dan khawatir gitu, dan memilih untuk terus bekerja setiap hari tanpa memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak penting gitu ya, tidak penting untuk kita pikirkan gitu. Karena krisis itu kan bukan tugas kita untuk membetulkan ya. Meskipun kita menonton tentang krisis, kita memikirkan tentang krisis ekonomi gitu ya, krisis itu tidak akan selesai dengan kita pikirkan dengan hanya kita pikirkan gitu ya. Kita harus tetap melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu bekerja gitu ya. Bekerja, mendapatkan uang, dan menahan diri kita untuk membelanjakan uang itu kepada hal yang tidak berguna gitu ya. Itu yang saya lakukan selama kurang lebih hampir 3 bulan. Saya tidak membelanjakan uang saya untuk hal-hal yang tidak berguna. Saya ulangi lagi, saya beberapa episode saya ngomong kayak gini, karena itu adalah salah satu virtue yang harus dilakukan, itu temperance ya, menahan diri gitu. Saya mengontrol semua keinginan gitu. Keinginan itu kan yang mendorong kita untuk menghabiskan uang kita. Setelah kita habis uang, ya kita tentunya harus mendapatkan uang lagi ya. Ketika kita tidak mendapatkan uang yang sebanding dengan apa yang kita inginkan gitu, kita merasa stres gitu ya. Tapi ketika kita tidak memiliki keinginan, tapi kita terus bekerja dan mendapatkan uang itu akan selalu cukup, karena kita tidak memiliki keinginan gitu. Dan saya juga sekarang saya selalu merasa cukup karena saya tidak memiliki keinginan untuk beli apa gitu. Tidak punya keinginan untuk ngikutin orang berinvestasi misalkan ya. Tidak punya keinginan ngikutin orang untuk beli emas misalkan begitu, beli saham, Bitcoin, segala macam gitu ya. Dan saya tidak memiliki keinginan itu karena saya memilih untuk membatasi keinginan saya gitu. Kayak gitu ya. Dan itu langkah pertama gitu ya untuk menghadapi krisis ini gitu ya. Menghilangkan rasa khawatir dan menghilangkan rasa ketakutan kita gitu. Nah, ini juga mengingatkan saya waktu saya itu di tahun 2000 itu kehilangan pekerjaan saya gitu. Dan setelah saya berpikir lagi bahwa memang stoicism ini kan kenapa make sense? Karena pada saat itu sebenarnya semua orang sedang normal-normal saja gitu. Normal-normal maksudnya ya bekerja, menjalani kehidupan seperti biasa. Tiba-tiba boom, ada berita dari Wuhan, ada COVID, bahwa COVID ini tidak bisa dikendalikan kan. Itu bukan salah kita. Yang harus kita pikirkan itu kan, yang waktu itu saya pikirkan itu, wah, saya kehilangan pekerjaan, gimana caranya nih untuk melanjutkan hidup gitu ya. Jadi setelah kita menghilangkan rasa khawatir, rasa takut, ya mungkin kita harus merencanakan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Pada tahun 2000 itu setelah saya mendengar bahwa bos saya bangkrut gitu karena
tamu tidak ada, terus dia tidak bisa bayar supplier gitu ya, karena saya juga masih kerja restoran waktu tahun 2000 gitu. Dan yang saya pikirkan ya udah, saya hilang pekerjaan gitu. Terus ya memang it happen, saya hilang pekerjaan pada bulan Maret. Saya harus lay off di Bermuda pada saat itu, dan semua orang yang tinggal di Bermuda tidak boleh keluar sama sekali, tidak boleh kemana-mana, boleh keluar hanya ke apotek dan ke public services gitu ya, untuk mendapatkan groceries gitu. Dan kita tidak boleh kerja, bahkan kita tidak boleh pulang ke negara kita untuk para imigran gitu, para orang asing yang kerja di sana gitu. Kita tidak boleh pulang karena flight semua di cancel, border ditutup gitu ya. Tetapi bagusnya pada saat itu semua orang, termasuk orang asing gitu yang kerja di situ, dibayar oleh pemerintah gitu ya, digaji oleh pemerintah gitu. Dan saya dapat waktu itu sekitar 1.200 untuk 2 minggu, $1.200 untuk 2 minggu gitu. Jadi per minggunya itu $600 lah. Jadi meskipun saya tidak bekerja, saya masih bisa nabung untuk pulang nanti gitu. Jadi selama 4 bulan ya, kalau Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan saya ya, uang yang dari pemerintah itu saya tabung, saya sisihkan untuk istri, untuk anak, dan untuk perencana saya di Indonesia gitu. Dan pada saat itu saya dirumahkan. Bulan Juli itu akhirnya boleh ada penerbangan. Akhirnya saya putuskan untuk pulang ke Indonesia, tetapi saya tidak bisa menemui anak istri saya pada dari tahun 2000 itu, karena kan border ditutup, orang asing nggak boleh masuk ke negara yang bukan kewarganegaraannya gitu. Jadi saya langsung putuskan pulang. Nah, pas pulang itu saya punya rencana gitu. Saya punya rencana bikin usaha goreng ayam. Nah, ini juga nih. Jadi ketika kita punya rencana ya, kita juga harus berpikir lagi gitu, apakah rencana itu akan berhasil, apakah akan gagal gitu ya. Kita seharusnya memikirkan, pada saat itu saya seharusnya memikirkan usaha itu akan gagal gitu. Harusnya saya memikirkan usaha itu akan gagal, karena ya itu tadi ya, premeditatio malorum gitu ya. Kita harus memikirkan hal-hal yang buruk agar kita bisa melakukan hal-hal yang baik gitu. Dan ternyata ketika kita memiliki rencana dan kita memikirkan bahwa rencana itu akan berjalan baik-baik saja, ternyata itu adalah bentuk dari ego ya. Saya baru tahu setelah saya membaca Ego is the Enemy yang ditulis oleh Ryan Holiday. Ternyata memikirkan kesuksesan itu adalah sebuah ego ya. Seharusnya kita tidak boleh memikirkan kesuksesan gitu. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan kesuksesan, kita tidak memikirkan rintangan apa yang akan kita hadapi di masa depan atau di esok hari untuk mencapai kesuksesan itu gitu. Tetapi ketika kita melakukan premeditatio malorum, yaitu memikirkan sesuatu yang buruk akan terjadi, itu bukan suatu bentuk pesimistis ya, tetapi suatu bentuk bagaimana caranya agar kita tidak terperosok ke dalam keterpurukan gitu ya, ke dalam hal-hal yang buruk yang akan terjadi gitu. Makanya ketika kita melakukan premeditatio malorum, kita bukan hanya memikirkan hal buruk apa yang akan terjadi, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana cara kita bereaksi kepada hal-hal yang buruk tersebut gitu, atau rintangan yang akan kita hadapi. Kayak gitu ya.
Nah, pada saat itu saya tidak memikirkan itu karena yang saya tahu bikin usaha itu gampang lah. Bikin ayam, jualan murah, pilih tempat, buka dari pagi sampai malam, laku. Ternyata tidak. Ternyata tidak, bro. Oke, itu ya pokoknya setelah saya membaca Ego is the Enemy ini, ternyata saya baru tahu bahwa itu adalah sebuah ego. Dan ego itu adalah musuh utama kita. Gitu. Dan saya anggap sepele, dan pada saat itu saya bakar-bakar uang sendiri, capek-capekin sendiri gitu, dan hasilnya tidak ada. Selama 2 bulan itu, 3 bulan itu saya coba dan hasilnya nihil. Dan saya belum tahu konsep bahwa hidup itu adalah maraton bukan sprint gitu. Jadi hidup itu tidak bisa kita capai kesuksesannya dalam jangka waktu yang pendek gitu. Hidup itu harus kita lewati ya sepanjang mungkin, dan kita harus mengerjakan sesuatu hal itu sebanyak mungkin, berulang-ulang kali sampai kita capek, sampai kita emosi, sampai kita apalah gitu ya, kita harus melakukannya gitu. Dan kita harus bisa mengendalikan semuanya itu. Maksudnya mengendalikan pikiran kita gitu. Nah, pada saat itu sebelum 3 bulan saya sudah nyerah gitu. Sebelum 3 bulan saya sudah nyerah, lalu saya tutup ayamnya gitu, jualan ayamnya. Dan disitulah saya mulai merasa ada tekanan dari istri, ada tekanan dari keluarga saya gitu ya. Dan ketika saya merasa tertekan, saya tidak menyiapkan mental saya, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Dan meskipun setelah usaha ayam saya tidak berhasil, saya masih punya ego yang sangat besar. Saya tidak mau bekerja apapun gitu, maksudnya tidak mau bekerja apa yang saya ingin kerjakan gitu. Meskipun ada kesempatan waktu itu untuk bekerja di satu hotel di Garut gitu ya, di kota orang tua saya tinggal, jadi waiter, cuman karena ego saya sendiri saya tidak mau gitu. Saya tidak mau karena saya merasa saya punya pengalaman, saya merasa saya punya pendidikan yang baik, saya punya pengalaman yang baik gitu. Saya punya kemampuan bahasa Inggris yang baik. Meskipun kamu tahu, saya ketika saya membacakan quote dari Stoicism juga saya acak adut gitu ya. Saya punya ego itu gitu ya. Saya punya ego itu, dan saya bilang no, saya gak mau kerja kayak gitu. Padahal pada saat itu bila saya ambil kerjaan itu, ya tidak akan apa-apa gitu, tidak akan ada yang lihat. Toh pengalaman saya gak ada orang yang lihat gitu. Saya kerja, saya dapat uang, itu aja sebenarnya. Cuman lagi-lagi ego saya muncul gitu ya. Ego saya muncul, saya tidak menerima pekerjaan itu, saya biarkan. Saya lebih baik nganggur daripada ambil pekerjaan itu. Lalu ada pekerjaan juga lagi di Shopee. Saya bilang ego saya bilang enggak. Ego man is the enemy man. Gitu ya. Jadi setelah kita mengevaluasi pusat dari kekhawatiran kita, ketakutan kita gitu, kita harus menyiapkan rencana. Dan rencana itu sebisa mungkin jangan dipengaruhi oleh ego kamu gitu ya. Mungkin kamu yang udah kehilangan pekerjaan, jangan merasa kamu punya pengalaman, jangan merasa
kamu punya standar diri gitu ya. Ketika ada kesempatan di depan menghasilkan uang, kerjakan aja lah. Yang nggak biasa ngojek gitu ngojek, yang nggak biasa nguli ya nguli aja dulu, yang nggak biasa jualan yang malu ya kalau ada kesempatan ya jualan aja gitu, sampai benar-benar memang menemukan kesempatan yang kamu inginkan. Tetapi kan siapa tahu kesempatan yang sedang kamu kerjakan ini membawa kesempatan-kesempatan lainnya gitu, kita tidak tahu, karena ya hidup ini penuh dengan ketidakpastian gitu. Yang harus kita kerjakan ya kerja, yang harus kita kerjakan ya lakukan gitu. Ketika kita merencanakan sesuatu tetapi kita tidak mengerjakannya dengan baik, ya impian kita untuk meraih kesuksesan juga tidak akan terjadi gitu, meskipun tidak ada krisis, resesi, apapun itu gitu. Nah, pada saat itu setelah saya menolak pekerjaan, lagi-lagi ego saya berkata, wah mungkin saya harus ke Amerika gitu. Kenapa saya bilang ego itu ya? Karena memang saya selalu memikirkan segala sesuatu itu mudah lah. Di Amerika lebih mudah, di Indonesia susah gitu. Itu tuh ego gitu ya. Ego. Saya terus terang ya, saya baca buku Ego is the Enemy yang ditulis oleh Ryan Holiday itu, saya ingin nangis bener. Maaf, saya tidak pernah membaca buku non-fiction gitu sedalam ini gitu. Ada tagline-nya di bukunya itu, that's the ego baby. Itu adalah ego man gitu ya. Ego man, bener man. Saya di sini itu terbawa oleh ego man, bener. Bukan saya sekarang ini saya tidak mau bilang bahwa saya bisa di sini karena diri saya hebat, karena keberuntungan saya, karena apapun, bukan. Ini tuh karena ego. Karena ego. Pada saat itu saya bilang ke istri saya, kayaknya saya nggak bisa bekerja di Indonesia dengan permintaan kamu yang banyak. Saya bilang waktu itu ke istri saya, kebutuhan kita yang banyak, terus kamu nggak mau membantu saya bekerja. Saya bilang ke istri saya, karena istri saya udah ngomel, dia capek bekerja segala macem dari pagi sampai malam bla bla bla. Mungkin itu hanya omelan gitu ya, seharusnya saya bisa melihat itu sekedar omelan atau keluhan dari seorang istri, bukan berarti istri tidak sayang sama kita, tidak perhatian sama kita, tidak mengerti kita gitu. Itu mungkin harusnya saya tanggapi sebagai keluhan aja gitu ya. Keluhan yang harus kita pahami gitu ya. Tapi waktu itu saya tidak memahaminya gitu. Saya belum tahu ilmunya gitu ya. Makanya saya memutuskan sama istri, udah saya ke Amerika dulu ya. Saya ke Amerika. Dan ke Amerika pun pada saat itu saya tidak punya uang sama sekali gitu. Uangnya pun dapat minjem gitu. Kan itu ego lagi ya. Ego lagi tuh ya melakukan sesuatu hal di luar kemampuan kita. Sebenarnya kan itu ego ya. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena kita memikirkan sesuatu hal yang enak gitu. Yang enak, dan sampai sekarang itu ya saya masih berpikiran bahwa saya di sini tuh karena ego, men. Saya ini ada di sini tuh karena ego. Saya tidak bisa menjelaskannya satu persatu dalam buku itu apa yang dia tuliskan gitu ya, apa yang Ryan Holiday tuliskan, tapi saya merasa bener
itu adalah ego. Semua keputusan yang saya ambil dalam hidup saya itu adalah ego. Ego, men. Jadi kepada kamu gitu ya, yang mau membuat keputusan karena krisis ini, membuat keputusan karena panik, karena takut, karena khawatir, hati-hati, men. Hati-hati banget. Hati-hati itu, kamu itu antara kamu merencanakan sesuatu hal yang kamu tahu, atau kamu merencanakan sesuatu hal karena ego kamu sendiri gitu. Ya, terus saya pergi ke Amerika dengan pinjaman uang gitu. Saya pikir Amerika gampang lah, gajinya $, sebulan 2 bulan bisa lunas gitu ya. Itu kan ego lagi ya. Saya pikir akan mudah gitu, akan mudah mencapai semua perihal uang, dan ternyata tidak, men. Pas saya menerima pekerjaan gitu ya di hotel, jadi room boy, jadi cleaning service gitu, membersihkan kamar, toilet, dan kasur gitu ya. Ternyata uangnya tidak sebesar itu, men. Jadi waktu itu sebulan itu saya cuma dapat $2.000. Saya harus ngirim istri saya harus ngirim ke rumah buat bayar utang, dan harus menghidupi kehidupan saya di sini juga, dan itu tidak mudah, men. Ego itu, men. Ego. Jadi dalam menghadapi krisis ini, turunkan egomu, men ya. Kamu jangan punya ego yang besar seperti saya gitu. Itu adalah ego ya. Terus ternyata ya tidak mudah ya bekerja itu. Sekali lagi ya, hidup ini adalah maraton, men. Hidup ini adalah maraton, dan hidup ini tidak bisa diraih kesuksesannya, tidak bisa diraih madunya besok atau lusa gitu. Tidak bisa. Setahun 2 tahun tidak bisa, men. Gak bisa. Dan itu sudah terbukti oleh saya gitu ya. Saya tidak mendapatkan apa-apa, men. Saya udah kerja dari 2011, terus terang saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya rumah, juga baru nyicil 2 tahun. Ilmu juga gak punya. Tidak ada yang bisa saya pelajari gitu ya. Setelah saya bekerja gitu di Amerika, saya masih merasakan saya masih bisa merasakan pressure dari istri saya gitu ya, waktu itu yang membuat saya nggak tahu ya, kayak depresi atau apa. Pokoknya saya tuh rasanya tuh pengen marah, pengen kayak meledak-ledak, pengen ya pokoknya mah pengen menyalahkan siapapun yang ada di depan mata saya lah gitu. Pengen selalu menanyakan why gitu ya. Pokoknya hebat sekali lah. Hebat sekali yang gejolak yang saya rasakan itu. Hebat itu dari tahun 2021 saya nyampe sini. Kita pause dulu sebentar ya. Ya tadi ada sedikit gangguan suara. Soalnya kamar saya dekat kamar mandi, jadi kalau ada orang yang mandi kedengeran berisik banget gitu.
Tadi sampai mana ya? Sampai tahun 2021 ya. Itu tidak gampang gitu ya. Tidak gampang bagi saya karena itu tadi ego ya. Jadi saya masih merasa ada pressure dari istri saya gitu. Dan sebenarnya kalau sekarang saya lihat ya, pressure itu bukan sebuah pressure gitu, tapi sebuah kekhawatiran yang ibu-ibu dan perempuan rasakan gitu ya. Dan seharusnya saya tidak perlu terbawa emosi oleh itu, dan saya seharusnya tidak perlu tertekan, tidak perlu merasakan tertekan oleh kejadian itu. Cuman kan pada saat itu saya belum punya ilmunya bagaimana cara mengolah pikiran saya gitu ya. Dan pada saat itu saya banyak sekali melakukan kesalahan seperti kayak marah-marah pada istri saya, membentak istri saya, menyalahkan istri saya atas keadaan yang saya rasakan sekarang gitu ya. Padahal ketika saya lihat lagi sekarang itu, ketika saya memiliki ilmunya ya, itu tadi saya bilang, sebenarnya semua keadaan itu ya keadaan seperti biasa saja, tidak ada baik, tidak ada buruk gitu. Cuman pikiran kita yang memilih untuk menerjemahkan keadaannya itu sebagai keadaan yang buruk buat kita gitu. Ya, akhirnya 2021 itu saya merasa tertekan karena mungkin saya merasa duitnya nggak pernah cukup buat istri saya, dan saya juga merasa selalu kurang karena saya banyak sekali belanja pada tahun itu karena saya merasa saya punya uang lagi, saya punya rezeki lagi gitu, makanya saya belanja ini, belanja itu, elektronik yang saya inginkan, bla bla bla. Makanya saya merasa uang saya tidak pernah cukup gitu, karena itu tadi ego saya itu ya, ego yang sangat tinggi sekali gitu. Dan ketika akhir 2001 saya memiliki kesempatan untuk berpindah kerja ke kerjaan yang saya jalani sekarang ini di restoran gitu. Saya kembali ke habitat saya lah gitu istilahnya. Dan saya memikirkan, wah, restoran lah habitat saya akan lebih mudah untuk bekerja, akan uangnya juga akan lebih besar, dan itu ego lagi men. Itu ego lagi men. Dan seperti yang saya rasakan sekarang, bahwa ya ternyata bekerja itu tidak mudah dan tidak pernah mudah men. Bekerja itu tidak mudah dan tidak akan pernah mudah. Begitu juga hidup itu tidak pernah mudah dan tidak akan pernah mudah gitu. Selalu ada rintangan-rintangan yang seharusnya kita itu belajar dari rintangan itu dan memperbaiki diri dari rintangan itu, bukan malah menyalahkan rintangan itu dan membuat kita untuk menyerah gitu. Ketika ada rintangan itu harusnya kita hadapi, harusnya kita improve diri kita, harusnya kita belajar dari keadaan itu untuk menjadikan diri kita personal yang lebih baik gitu. Makanya pada saat saya belajar, pas saya bekerja, pindah kerja gitu, yang tadinya tidak mudah ya, yang tadinya saya pikir mudah ternyata tidak mudah, karena saya memikirkannya itu hidup itu akan mudah gitu. Saya tidak memikirkan apa rintangan yang akan saya hadapi besok hari, besok lusa, bulan depan, minggu depan gitu. Yang saya pikirkan adalah saya bisa mendapatkan uang yang banyak gitu. Saya tidak pernah memikirkan bahwa yang namanya keberuntungan itu seperti roda gitu. Seperti roda berputar, akan ada di atas, akan ada di bawah gitu. Dan ketika saya mendapatkan uang yang kecil, saya merasa marah, saya merasa kecewa, saya merasa why gitu. Kenapa gitu. Bukannya saya
introspeksi diri, bukannya saya meredam emosi saya, tapi saya malah menyalahkan orang lain gitu, menyalahkan keadaan. Kenapa kurang saya apa gitu. Sebenarnya kalau dilihat kan saya bekerja baru dari bulan Desember gitu di perusahaan ini, dan ya itu tadi, hidup ini setelah saya tahu ilmunya gitu, hidup ini tuh adalah sebuah maraton, bukan sebuah sprint lari cepat gitu untuk mencapai garis finish gitu. Dan pada akhirnya bulan Agustus kemarin ya saya menemukan stoicism gitu, karena saya merasakan ada yang salah nih dari dalam diri saya gitu. Kenapa saya selalu merasa amarah, selalu merasa marah, selalu merasa emosi, selalu merasa kenyataan itu pahit, dan selalu merasa keberuntungan itu tidak pernah berpihak kepada saya gitu. Dan pertanyaan dari teman saya Raffi, bagaimana resesi ini, mengingatkan saya lagi. Ditambah saya sedang membaca buku yang judulnya itu tadi, Ego is the Enemy gitu. Jadi tips untuk menghadapi resesi dari kacamata stoicism gitu ya, itu tadi, krisis itu bukan dalam kendali kita gitu. Kita mau merasa khawatir, merasa takut, mempersiapkan segala sesuatunya pun, krisis ini apa yang akan terjadi itu bukan dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan ya itu, mempersiapkan, selain mempersiapkan diri gitu ya, kita juga harus bisa menerima. Nah itu yang saya pelajari dari buku Obstacle is the Way, juga will ya. Will itu kemauan gitu ya, kemauan untuk apa? Untuk menerima hasilnya. Hasil apapun yang akan terjadi dari rencana kamu, dari apa yang kamu lakukan untuk menghadapi krisis ini ya, kamu harus terima gitu. Yang saya alami, saya pernah tidak menerima kenyataan, dan itu membuat saya tidak waras gitu. Makanya ketika pertanyaan apa sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi krisis ini, ya persiapan mental, mental untuk menerima apapun yang terjadi, apapun keberuntungan yang kamu dapatkan, apapun keburukan yang akan kamu dapatkan, ya kamu harus bisa nerima. Untuk apa? Untuk kamu menjadi waras gitu. Dan apapun yang sedang kamu lakukan, kamu sekarang ya lakukan aja, tidak perlu banyak khawatir, tidak perlu merasa takut gitu. Saya juga pernah ada di posisi kamu gitu. Saya juga salah satu orang yang dibesarkan oleh keluarga yang bekerja bulan ini untuk bulan depan gitu. Bukan untuk tidak bisa mempersiapkan tabungan untuk 12 bulan, 6 bulan, itu gak bisa, men. Jangan, ya kamu boleh mendengarkan untuk menjadi asupan ilmu gitu, tapi kita juga harus ngelihat realita gitu. Tidak semua orang yang bicarakan di media sosial itu cocok buat kita. Ya, pokoknya selalu ingat, dikotomi kendali yang bisa kita kendalikan itu hanyalah pikiran kita, pilihan kita, opini kita, kemauan kita. Tetapi hal-hal yang di luar itu kita tidak bisa kendalikan ya, tubuh kita, keberuntungan kita, rezeki kita, krisis ekonomi juga bukan kita yang kendalikan. Biarin aja orang lain yang mikirin kita, mah. Sekarang
hanya bekerja, belajar gitu. Karena sekali lagi hidup ini bukan hidup ini adalah sebuah maraton yang panjang. Hidup ini bukan sprint yang hasilnya, yang garis finishnya bisa kita lihat besok, lusa, minggu depan, enggak. Hidup ini adalah maraton ya. Jadi saya nitip buat kamu yang sedang mengalami ketakutan karena krisis ini, kekhawatiran karena krisis ini, saya nitip kamu harus tetap waras. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki pikiran kamu, opini kamu, alasan kamu, keinginan kamu, gitu ya. Jika kamu punya rencana untuk membuka bisnis yang lain, mencari pekerjaan yang lain, jangan biarkan ego kamu yang pernah saya alami itu merajai pikiran kamu gitu ya. Ya mungkin demikian jurnal suara kali ini. Di episode kali ini, jangan lupa follow Instagram saya di @bukanseorangstoik, dan saya juga ada forum untuk berbincang-bincang di Discord di Bukan Seorang Stoik juga. Linknya ada di deskripsi channel ini gitu ya. Demikian jurnal Bukan Seorang Stoik episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.